Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya Arifan. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke teori ataupun pembahasan materi akses control list ya, atau bisa disingkat ACL. Nah, di sini terdapat ada banyak ataupun di sini ada 11 untuk pembahasannya. Yang pertama di sini ada teori ACL, kedua ada setup topologi ACL, yang ketiga ada konfigurasi menghubungkan antar jaringan, yang keempat ada konfigurasi standar ACL, yang kelima ada tes konektivitas standar ACL, yang keenam ada konfigurasi sequence number ACL, yang ketujuh ada konfigurasi web server, yang kedelapan di sini ada extended ACL web. Selanjutnya akan menguji konektivitas ACL web. Dan di sini juga terdapat konfigurasi extended ACL, dan terakhir itu ada uji konektivitas ACL extended. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini ada teori ACL. Kita bisa lihat di sini terdapat ada definisi dari ACL. Jadi ACL ini adalah singkatan dari Access Control List, dan itu merupakan salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, pada dasarnya, ACL itu serangkaian aturan yang diterapkan pada antarmuka router ataupun switch. Aturan ini menentukan apakah lalu lintas itu diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, ataupun nomor port. Jadi di sini tuh ACL ini adalah suatu protokol di mana dia bisa memblokir IP ataupun portnya. Nah, di sini terdapat ada fungsi dari ACL. Di sini terdapat fungsinya itu untuk jaringan kecil. ACL ini bertindak sebagai firewall ringan, membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Yang kedua di sini ada fungsinya untuk perusahaan. Di sini tuh untuk perusahaan ACL ini akan menegakkan kepatuhan, melempatkan lalu lintas antara pilihan, dan menambah lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Jadi intinya ACL ini bukan sekadar konsep teknis. ACL merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat ACL standar. Jadi di sini terdapat ACL standar, yaitu dia akan mencocokkan hanya alamat IP sumbernya. Dan selanjutnya di sini paling baik untuk penyaringan sederhana. Misalnya hanya untuk mengizinkan subnet untuk mengakses antarmuka manajemen. Dan range yang pada ACL standar ini itu adalah 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Dan selanjutnya di sini ada standar ACL. Standar ACL ini yaitu untuk mencocokkan IP sumber utama tujuan, protokol dan juga port yang berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet ataupun bisa memblokir port ya. Dan selanjutnya di sini ada name ACL. Nah, name ACL ini jadi dia itu lebih mudah dikelola karena menggunakan nama alih-alih angka. Jadi dan nanti itu misal kita ingin memblokir VLAN, misalkan memblokir VLAN dengan nama memblokir VLAN 15. Jadi seperti itu. Didukung keduanya standar dan luas logika ya. Jadi ACL ini terdapat ada ACL standar dan juga ACL standar ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk teori ACL. Kita akan lanjut. Selanjutnya itu ada setup topologi ACL. Oke, di sini kita akan siapkan topologi. Di sini kita tambahkan dua router ya. Selanjutnya di sini kita tambahkan yang namanya server. Dan server ini kita tambahkan 3. Selanjutnya sini kita tambahkan PC. Sini dapat VLAN 11. VLAN 11 sini itu selanjutnya sini VLAN. Jadi di sini juga kita tambahkan switch ya, mana? Sini switch. Oke, kita tambahkan switch sekali lagi. Jadi topologinya seperti ini. Kita bisa pindahkan. Oke, dan sini kita bisa hubungkan menggunakan kabel ya. Di sini kita dari PC. Selanjutnya dari PC ke switch. Dan dari switch ke router, router ke router. Lalu di sini dari switch ke server.
dan switch ke router. Oke. Di sini topologinya aku bisa tampilkan terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita akan membeli VLAN, teman-teman. Kita bisa tambahkan. Yang di sini VLAN 99. Di sini tuh VLAN 11. Sini VLAN 12. Di sini VLAN 13. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan memberikan mata IP. Di sini kita tambahkan VLAN-nya dulu. Dari itu di sini VLAN 11. Ini VLAN 12. Dan di sini VLAN 13. Di sini IP-nya 123.123.1/24. Sini IP-nya 124.124.1/24. Di sini IP-nya 125.125.1/24. Dan di sini kita kasih VLAN untuk dari server itu 99 dan IP-nya 172.16.23.1/24. Dan di sini kita kasih IP jalurnya itu 23.23.23.1/30. Dan di sini 23.23.23.2/30. Oke, jadi ini untuk topologinya kita bisa rapikan. Ini VLAN 13. Ini IP-nya, IP jalurnya sudah. Ini sini VLAN 99. IP-nya sudah, jadi ini ya teman-teman untuk setup topologinya. Jadi seperti itu. Dan kita lanjutkan untuk konfigurasi menghubungkan antar jaringan. Oke, kita langsung saja konfigurasi di switch di sini. Masuk menu CLI. Di sini kita bisa enter. Kita bisa masuk ke konfigurasi terminal. Dan sini kita buat VLAN. Di sini untuk VLAN 11, VLAN 12, dan juga VLAN 13. Oke, sudah semua VLAN. Selanjutnya kita masuk ke interface. Berarti sini kita range FA 0/1 sampai 2. Nah, selanjutnya kita switch port mode akses, switch port akses. Di sini masukkan VLAN-nya itu adalah VLAN 13. Kita enter. Dan lanjut kita masukin interface range FA 0/3/4. Selanjutnya switch port mode akses, switch port akses VLAN 12. Enter. Selanjutnya masuk ke interface range FA 0/ berapa di sini 5/6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 11. Oke, sudah semua di sini untuk konfigurasi VLAN. Dan selanjutnya kita akan konfigurasi terang. Namun di sini kita akan hidupkan terlebih dahulu untuk interface-nya di router yang pertama di sini. Bisa N. Masuk ke konfigurasi terminal, masuk ke interface G0/0.
no shutdown. Oke, jika no shutdown sudah, nah kita lanjutkan konfigurasi di switch di sini. Nah, konfigurasi di switch di sini itu masuk ke interface FA 017. Nah, sudah itu switch port mode terang. Enter. Oke, sudah mode terang. Kita masuk lagi ke router pertama di sini. Nah, di sini kita konfigurasi untuk IP address-nya ya. Kita masuk ke interface G0/0 sub interface di sini 11 dan 11 encapsulation dot 11. Selanjutnya IP-nya adalah 123.123.123.1 dan seterusnya 255.255.0 123.1 dan 255.0 sudah. Selanjutnya kita masuk ke interface G0/0 interface 12. Oke, kita encapsulation dot 12. Selanjutnya IP address di sini 124.124.1 255.255.0. Selanjutnya interface G0/0 dan interface 13. Encapsulation dot 13. Sorry, encapsulation dot 13. Oke, sini sudah masuk ke interface sini masuk ke interface G0/0 interface 13 encapsulation dot 13. Nah, di sini sudah masukkan IP nya yaitu 125.1.1.255.0. Sorry. Oke, sudah. Di sini untuk konfigurasi IP address-nya sudah, dan kita lanjutkan konfigurasi IP DHCP pool ya, untuk bukan LP secara otomatis. Di sini kita exit dahulu, kita ketikkan IP DHCP pool, yaitu sini VLAN 11. Lalu masukkan networknya, yaitu 123.123.123.0. Address-nya 255.0. Enter. Sini masukkan default routernya 123.123.1. Enter. Langsung di sini kita DNS-nya yaitu 88.8. Oke, sudah, kita exit. Nah, kita buat juga ya untuk yang VLAN 12-nya, IP DHCP pool VLAN 12. Masukkan networknya 124.0.255.0. 124 ya, oke. Masukkan default routernya 124.124.1. Masukkan DNS-nya itu 8.8. Enter dan kita exit. Kita buat juga VLAN 13 IP DHCP pool VLAN 13. Sini masukkan networknya 125.125.0.255.0. Masukkan default routernya 125.1. Masukkan DNS-nya 88. Enter. Nah, di sini VLAN 13, 11, 12, 13 sudah terbuat untuk IP DHCP pool-nya. Dan kita masuk ke interface G0/1. Langsung down. Langsung di sini kita buatkan IP address-nya ya.
IP networknya yaitu 23.23.1.255.255.255.252. Enter. Oke, sudah untuk bagian router 1. Selanjutnya kita bagian ke router 2 di sini. Kita M, masuk ke konfigurasi terminal. Di router 2 kita masuk ke interface G0/0, masuk down. Selanjutnya dengan IP add itu 23.23.23.2, 255, 255, 255, 252. Enter. Dan selanjutnya kita masuk ke interface G0/1 ke masuk down. Dan selanjutnya masuk ke interface ya. Interface G0/1.99 encapsulation .99 IP add 172.16.23.1.255.0. Hanya kita buat IP DHCP pool, yaitu 99. Selanjutnya kita masukkan networknya 172.16.23.0 255.0. Ini di port routernya 172.16.23.1, tekan DNS-nya 8.8. Oke, sudah di sini di router 2 nya sudah. Selanjutnya kita masuk ke switch yang di sini, switch 2 di sini. Kita enable, masuk biasa di sini konfigurasi terminal. Di switch di sini kita buat VLAN 99. Di sini kita masuk ke interface range FA berapa di sini? FA 0/1 sampai 3. 1 sampai 3. 1 detik, oke. Selanjutnya support mode akses, report akses VLAN 99. Selanjutnya masuk ke interface FA ya. FA interface FA 0/4. Switchport mode terang. Oke, sudah mode terang. Selanjutnya di sini sudah semua ya untuk konfigurasinya, dan kita bisa cepat. Nah, di sini kita akan menggunakan IP ya. Di sini kita tinggal masuk ke desktop IP configuration, kita DHCP-kan. Oke, di sini request successful. Yang di server 2-nya juga di sini. IP DHCP-kan. Request successful. Dan selanjutnya di server 3 IP DHCP. Oke, request successful. Dan selanjutnya IP PC-nya di sini ya. Masuk ke IP DHCP. Oke, sukses. Selanjutnya oke, sukses juga. IP DHCP sukses. DHCP oke, sukses. Di sini desktop IP DHCP ini sukses. Dan ini terakhir desktop IP DHCP. Oke, sukses semua ya teman-teman di sini. Oke, di sini udah sukses semua. Namun untuk ping atau di sini ping PC ke server yaitu akan valid. Di sini kita belum konfigurasi routing ya teman-teman. Jadi di sini kita akan konfigurasi routing, kan bisa melakukan ping. Di sini masuk ke router 1.
kita bisa exit, kita akan konfigurasi router EIGRP 1, kita masukkan networknya, yaitu yang 23, sorry, ini ada 3.0, kita masukkan networknya lagi, yaitu yang 123, 123.0, kita masukkan lagi yang 124, 124.0, yang terakhir 125.0, 125, 23, 123, 124, dan juga 125. Oke, sudah semua. Kita masuk ke router 2. Kita exit. Kita router IGRP, sorry, sini. Router IGRP 1 ya tadi. Nah, di sana kita masukkan yang networknya 23. 23.0. Selanjutnya network yang 172. 16.23.0. Enter. Ya sudah, kita coba lihat dulu show IP route. Oke, di sini oke dynamic sudah ada. Di sini IP-nya 123, 124, 125. Oke, sudah. Dan kita coba lihat di router 1. Do show. Sorry di sini. Tipe ya. Do show IP route. Oke, di sini dynamicnya sudah ada yang ke server. Oke, berarti semua udah beres, dan kita coba ping dari ini PC bilan 11 ke server. Oke, kita coba klik 2 kali, successful. Di sini bilan 12 ke server. Successful. Kita di sini coba bilan 13 ke server. Oke, sini sudah successful semua. Berarti di sini untuk menghubungkan antar jaringannya, untuk konfigurasi menghubungkan antar jaringan sudah selesai, teman-teman. Dan kita lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu kita akan konfigurasi standar ACL. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasi standar ACL. Sini masuk ke router yang kanan. Di sini router kedua. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini untuk konfigurasi standar ACL, kita bisa ketikkan IP access list. Sini kita bisa tanda tanya. Nah, di sini untuk IP access list atau ACL itu terdapat ada dua, yaitu ada yang standar dan juga standar. Namun di sini kita akan mengkonfigurasi yang standar, jadi kita pilih yang standar ya teman-teman. Jadi di sini kita ketikkan standar. Di sini kita bisa tanda tanya lagi. Nah, di sini terdapat ada standar IP access list number. Jadi di sini tuh ada nomor standar IP access list, yaitu nomornya kisaran dari 1 sampai 99. Dan di sini juga terdapat word. Jadi word ini untuk access list name, jadi kalian bisa menggunakan nama. Jadi kalian bisa tambahkan namanya saja. Namun di sini kita memakai yang number. Jadi kita masukkan nomornya di sini misalkan 1. Coba tanya, oke sudah. Nah, enter. Nah, sini kita masuk ke config standar NACL access list. Bisa tanda tanya di sini. Nah, di sini terdapat ada sequence number, ada default. Jadi ini sudah default, set comment is default. Jadi ada deny ini spesifik pakai to reject. Ada exit, jadi itu exit dari access list configuration mode. Dan ada no ini untuk comment or set is default. Dan ada permit ini untuk spesifik paket to forward. Dan juga dari mark ini atau access list entry comment. Nah, jadi di sini kita pilih yang deny. Deny di sini kita bisa tanda tanya. Nah, di sini terdapat ada address luas. Jadi di sini bisa menggunakan address. Dan di sini ada any. Dan ini untuk any source host. Dan itu jadi untuk address ini adalah kita bisa memakai networknya. Untuk any ini untuk semuanya yang ingin diblokir ya. Dan juga ada host. Host ini
yaitu misal untuk PC berapa, misal PC satu saja yang ingin di bloknya. Jadi di sini kita akan menggunakan address to mode, yaitu networknya. Misal di sini kita akan memblok IP VLAN 13. Yang di VLAN 13 berarti di sini dia IP-nya 125.125.0 ya, menggunakan network. Tanda tanya di sini. Nah, di sini menggunakan wildcard mask, yaitu 0.0.0.255. Seperti ini, sebentar. Nah, oke, setelah itu, nah, di sini kita menggunakan yang namanya permit. Permit di sini, nah, kalau tidak memakai permit, nanti untuk deny yang network 125 ini kan tidak berjalan ya. Jadi saya menggunakan permit. Nah, di sini menggunakan permit any, permit semua. Lalu kita enter. Nah, di sini jadi kalau sudah kita boleh to show list. Nah, bisa lihat di sini. Jadi untuk NHL ini, dia itu akan membaca dari atas terlebih dahulu. Jadi setelah itu kita konfigurasi yang deny terlebih dahulu untuk deny yang di bloknya itu yang mana, dan lalu untuk mengizinkan semuanya. Jadi dari itu router itu kan membacanya dari atas lalu ke bawah ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi di sini konfigurasinya itu sudah. Oke, dan di sini itu ada yang namanya in dan juga out gitu. Di sini itu ada yang namanya in dan juga out. Di sini. Nah, untuk in dan out itu untuk konfigurasi in dan out, dia itu akan berfungsi sebagai penyempurnaan dari konfigurasi akses control list. Karena untuk hasil control list itu dia hanya berupa peraturan, dan untuk konfigurasinya itu menggunakan in dan out-nya. Nah, contohnya di sini misal dari PC ingin terhubung ke router. Nah, router di sini itu ada yang namanya in dan out. Untuk in, itu dia bisa masuk jika tidak terblokir setelah masuk ke in. Dan ada juga yang namanya out. Nah, out itu kalau dia ingin ke server, dia tidak akan bisa berkomunikasi, tapi untuk ke router itu masih bisa ya. Masih bisa untuk berkomunikasi. Jadi untuk penjelasannya, kurang lebihnya ya begitu untuk in dan juga out-nya, teman-teman. Jadi itu ya untuk konfigurasi standar ACL. Dan kita lanjutkan yaitu tes konektivitas standar ACL. Untuk sebelum ke konektivitas, kita akan konfigurasi in-nya terlebih dahulu ya di router yang sebelah kanan atau router kedua yang tadi di sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk interface yang in, dia itu di interface G010. Kalau sudah, kita ketikkan IP access group. Selanjutnya kita ketikkan IP access-nya tadi berapa, yaitu 1 ya. Access group 1. Bisa tanya, nah di sini dan bisa menekan in ataupun out. Namun di sini kita akan konfigurasinya in karena di sini in ya. Jadi kita pilih yang in. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah di sini kita akan coba untuk konektivitas, yaitu ping yang dari pilihan 13 di sini menuju ke server. Di sini pilot, kita coba klik 2 kali. Di sini masih pilot. Kalau masih pilot, di PC 13 di sini coba ke router. Oke, dia juga pilot ya. Dan kita coba dari pilihan 11 ke server. Kita coba klik lagi, ya successful. Kita coba dari pilihan 12 ke server. Ini coba klik 2 kali, oke successful. Berarti di sini kita untuk konversi ACL-nya untuk memblokir pilihan 13 di sini sudah berhasil ya. Jadi itu untuk tes konektivitas standar ACL. Yang selanjutnya yaitu konfigurasi sequence number ACL. Oke, untuk konfigurasi sequence number ACL di sini kita tambahkan satu PC yang bisa dibilang agak lain ya. Di sini yang PC yang beda dari yang lain. Gitu. Nah, kalau sudah di sini kita bisa masuk ke routernya di sini, router belah kanan.
Oke, nah di sini kita bisa konfigurasi. Kita masuk ke interface FA018. Di sini interface FA018. Oke, kok lupa di sini. Di sini 08 interface FA018 valid. Oke, terus ini. Oh, oke, ternyata di sini kita salah masuk ke router. Di sini kita masuk ke switch ya. Misalnya di sini pilih masuk ke router. Di sini masuk ke switch ya. Kita masuk ke konfigurasi terminal, baru masuk ke interface FA0/8. Dari sini kita aktifkan switchboard mode akses. Switchboard akses di sini ke VLAN 11. Oke, kalau sudah, kita masuk ke PC-nya. Lalu kita aktifkan IP datanya. Oke, ya sudah successful dan IP-nya ini 123.4 ya. Nah, di sini baru kita masuk ke router 2 sebelah kanan. Nah, di sini kita masuk ke IP access list. Di sini itu standar 1 tadi. Nah, standar 1 bisa lihat dulu do show access list. Nah, di sini jadi untuk menemukan sequence number ACL, nah dia itu menambahkan numbernya itu harus di tengah-tengah antara ini. Jadi harus di atas permit ini. Jadi jika konfigurasi sequence number ACL ini itu ada di bawah permit, maka dia itu saja tidak berjalan untuk akses atau memblokir IP yang ini blokirnya ini. Jadi IP-nya atau numbernya itu harus ditaruh di atas permit ini. Jadi di sini nomornya itu ada 10 di antara 10 dan 20, jadi kita bisa ngambil 12 saja. Jadi dari sini kita bisa ambil hanya 12 saja. Ini nanti itu akan di antara tengah-tengah deny dan juga permit. Jadi dia itu akan bisa deny ya. Nah, kalau sudah di sini kita deny. Selanjutnya deny itu host karena kita ingin memblokir satu IP address saja. Host saya masukkan IP addressnya 123.1.1.123.4. 2.4. Nah, oke, sudah, langsung kita enter. Kita lihat do show access list. Nah, di sini dia berada di tengah. Jadi untuk sifatnya router itu membacanya dari atas langsung ke bawah. Jadi kalau misalkan kita konfigurasinya di bawah permit ini, maka mungkin dia itu tetap masih diizinkan. Dan di sini kita coba ping. Kita coba dari VLAN 11 ini ke server. Di sini seharusnya successful ya. Nah, di sini successful. Nah, kita coba yang dari PC yang agak lain tadi ini. Kita ke server pingnya. Pilot. Kita coba klik. Dia masih pilot tetap. Nah, kita coba di VLAN 12-nya ke server, dia successful. Kita coba di VLAN 13-nya ke server, dia ini pilot. Oke, pilot. Nah, berarti untuk konfigurasi sequence number ACL-nya ini sudah berjalan ya. Oke, jadi itu untuk konfigurasi sequence number ACL. Dan selanjutnya yaitu konfigurasi web server. Oke, sebenarnya di sini terdapat ada extended ACL ya. Extended ACL ini itu akan mencocokkan IP sumber dan tujuan, protokol dan juga port. Nah, ini berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya ingin mengizinkan HTTP tetapi akan memblokir HTTPS ataupun mengizinkan telnet dan memblokir HTTP ya. Izinkan HTTP tapi memblokir telnet ataupun sebaliknya seperti itu. Dan untuk range beda extended ini itu adalah 100 dengan 199 dan 2000 sampai dengan 2699. Jadi itu untuk terkecil dari extended ACL. Kita langsung ya konfigurasi web servernya. Untuk konfigurasi web server, di sini kita akan membuat server simple ya di SPR1 di sini.
Kita masuk ke server 1 di sini. Kita masuk ke services. Nah, di sini HTTP dan HTTPS-nya ada on. Dan di sini kita masuk ke index HTML. Kita pergi edit. Nah, kita ganti bagian Cisco Packet Tracer di sini. Kita ganti, kita blok dulu. Nah, misalkan di sini kita ketikkan hi welcome. Oke, simpel saja seperti ini. Oke, kita save. Yes. Nah, di sini kalau sudah, kita bisa lihat untuk IP-nya dia mendapatkan IP 23.2. Oke, misal kita masuk ke di sini, kita masuk ke web browser. Oke, kita tunggu. Nah, di sini masukkan IP-nya, yaitu 172.16.23.2. Kita coba go. Nah, di sini sudah ada toko web servernya, hi welcome yang sudah tadi kita edit. Dan kita di sini coba masuk menggunakan HTTPS. HTTPS, kita go lagi. Nah, oke, dia berhasil tetap masuk ke web servernya. HTTPS, kita coba lagi. 172.16.23.2. Nah, oke, di sini tetap masuk ke web servernya. Jadi kita berhasil untuk konfigurasi servernya seperti itu saja. Dan kita akan lanjutkan untuk konfigurasi selanjutnya, yaitu adalah extended ACL web. Nah, oke, untuk extended ACL web kali ini di sini terdapat kita akan melakukan 3 konfigurasi. Pertama yaitu akan mendenai HTTP to server 1. Jadi kita tidak bisa masuk ke HTTP di server 1, tapi masuknya ke HTTPS di server satunya. Nah, yang kedua di sini ada permit VLAN all to server 1. Jadi di sini akan permit semua VLAN ke server 1. Dan ketiga ada permit VLAN 11. VLAN 11 ini ke server 2. Dan yang keempat ini ada permit VLAN 13 ke server 3, berarti server ini. Dan selanjutnya kita akan konfigurasinya ya. Yang pertama itu deny HTTP to server 1. Di sini kita masuk ke router 2 belakangan di sini. Kita bisa konfigurasi terminal di sini. Kita ketikkan access list. Langsung tanya-tanya di sini. Nah, di sini access listnya kita memakai yang extended access list, yaitu portnya 100 sampai 199. Kita ketikkan saja 100 di sini. Kita tanya lagi. Nah, di sini kita bisa pilih yang deny ya. Deny, tanda tanya lagi di sini. Nah, di sini terdapat banyak. Nah, di sini terdapat kan kita di sini itu akan deny satu yaitu web itu masuk ke TCP, jadi Transmission Control Protocol. Jadi kita ketikkan TCP, tanda tanya lagi. Nah, di sini terdapat kalian bisa masukkan untuk IP address-nya, dan kalian bisa masukkan any ataupun host. Nah, di sini karena ke server 1 saja, berarti sini kita pilih yang ini ya, TCP ini. Oh, berarti kita semua ini dulu. Nah, di sini ke tentanya bisa masukkan IP address. Di sini kita sudah ini kita masukkan hostnya. Jadi host. Nah, di sini kita harus masukkan IP-nya. Untuk IP server 1, IP-nya adalah 23.2. Kita masukkan 172.16.23.2. Lanjutnya ke tanda tanya. Nah, di sini kita bisa masukkan namanya EQ ya. Kita masukkan EQ. Kita tanda tanya lagi. Nah, di sini kita akan memblokir HTTP. Jadi HTTP ini memakai port ya, yaitu portnya itu 80. Jadi kita masukkan portnya itu adalah 80. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah, kita ketikkan access list 100 permit IP any host. Nah, kita masukkan hostnya
tadi 172.16.23.2, enter. Selanjutnya akses list 100, permit IP. Di sini kita masukkan IP yang kedua itu, yang ketiga di sini pilihan 11. Pilihan 11 IP-nya 123, sorry di sini ya benar, di sini benar, masukkan IP pilihannya 123.123.123.0, masukkan networknya. Dan di sini masukkan wildcard-nya 0.0.0.255. Lalu masukkan hostnya ini ke server yang dari pilihan 11 itu ke server 2. Kita bisa cek IP-nya. Di server 2 itu 23.3, 172.16.23.3, enter. Lalu access list 100 itu di sini 100, selanjutnya permit, kita masukkan IP-nya. Dan di sini IP yang pilihan 13. Pilihan 13 yaitu 125 125.0, berikutnya 0.0.0.255, hostnya 172.16.23, itu ke server 3, yaitu titik 4 berarti di sini. Titik 4. Enter. Oke. Nah, kalau sudah, sini konfigurasinya sudah bisa lihat. Kita cek do show access list. Do show access list. Standard IP access list 100. Di sini oke, sudah ada semua. Di sini 1 2 3 4. Oke, di sini sudah semua berarti ya untuk konfigurasinya. Nah, kita masuk ke interface gen 010. Kita lihat ya 010. Nah, lalu kita konfigurasikan IP access group, yaitu tadi itu 100 baru in. Oke, itu ya tuh konfigurasinya. Oke, sebelumnya tadi untuk konfigurasi standar ACL-nya itu saya sudah hapus semua. Jadi tidak ada konfigurasi ACL yang lain. Jadi di sini terdapat sudah ada konfigurasi extended ACL-nya. Oke, itu saja untuk konfigurasi extended ACL web ini, dan kita lanjutkan yaitu uji konektivitas ACL web. Oke, untuk di modalnya di sini ada perubahan. Jadi di sini ya, untuk ke extended 1 itu dia akan mendenai HTTP ke semua server ya. Jadi di sini kita kan konfigurasi kembali di router utama di sini. Kita masuk ke router 1. Di sini saya enable, masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masuk. Di sini terdapat kasih terus. Oke, kita akan lanjutkan konfigurasinya di sini. Yaitu kita ke access list 100. Netnya itu deny. Itu kita akan mengkir ke server yaitu TCP atau any. Kita IP-nya 172.16.23.0 ya. Disini menggunakan network karena ingin semua server yang di bloknya. Lalu menggunakan wildcard mask 0.0.0.255. Lalu selanjutnya adalah EQ menggunakan port 80. Enter. Selanjutnya access list 100, permit IP any 172.16.23. titik berapa di sini bisa lihat 11232 ya. Ada 32, enter. Di sini komen. Oh, di sini kita pakai host ya. Kita hapus di sini. Pakai host
172 16 23 tik 2 enter. Hanya akses list 100 permit IP, lalu di sini adalah VLAN 11 server 2. VLAN 11 IP-nya 123 titik 0 ya. Lalu requestnya 0.0.5, lalu hostnya itu 172 16 23 titik 2 ke server 2, berarti tadi 2.3 ke server 2. Punya akses disk 100 permit IP di sini ke VLAN 13 ke server 3. 13 125 titik 0 titik 255, hostnya 172 16 23 titik 4 ya, titik 4. Sini kita enter, bisa lihat to show access list. Oke, di sini sudah ada semua. Oke, semuanya sudah ada. Nah, di sini kita masuk ke interface P0/0. Selanjutnya adalah IP access group. Masukkan portnya 100. IP access group 1 out. Enter. Oke, kalau sudah, di sini kita coba ping PC ke server. Oke, dia successful. Di sini coba VLAN 12 ke server. Oke, successful. Dan di sini coba VLAN 13 ke server. Oke, semua successful. Nah, di sini kita coba untuk web servernya. Masuk ke PC, ke web browser. Oke, tunggu bentar di sini. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Tadi itu di server 1 ya. 172 16 23.2. Kita go. Di sini karena TTP bisa. Hi, welcome. Sini. Karena TTP bisa. Coba. Oke. Oke, tutup. TTP itu server, itu semua server. Saya tadi coba HTTPS tik 2 172 16 23.2 go, ini bisa. Oke, jadi sini bisa lihat 10 renai TCP ani 72 16 23 0 itu 234 55 IQ 80 ke www. Sini untuk HTTP bisa, HTTPS bisa, kan karena bug ya. Coba 233 terus bisa sih. Terus pulang, coba ke server lain. 172 16 23.3. Ya, dia masih bisa. Untuk pakai HTTP sini bisa, dan juga HTTP juga bisa. Mungkin karena bug memang di sini. Pokoknya sudah benar. Jadi mungkin bug. Ini saya rasa untuk ACL webnya, extended ACL web itu ya. Mungkin tadi itu bug atau apa ya. Saya konfigurasinya mungkin saya cukupkan saja untuk konfigurasi ACL webnya.
Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi extended ACL. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi extended ACL lagi ya. Namun di sini terdapat ada perubahan rules di sini. Dan di sini yang pertama itu VLAN 11 itu bisa akses HTTPS ya ke server 1. Kedua itu VLAN 11 diblok ke server 1. Jadi untuk VLAN 11 ini itu diblok ke server 1, jadi hanya bisa mengakses HTTPS-nya saja. Yang ketiga di sini akses semua VLAN diblok ke server 1. Jadi semua VLAN akan diblok maupun ping SMP ataupun yang lainnya ke server 1 itu akan diblok. Dan yang keempat itu ada permit semua VLAN ataupun mengizinkan semua VLAN ke server 2 dan juga 3. Oke, sebelumnya di sini saya sudah menghapus konfigurasi yang extended ACL sebelumnya. Jadi di sini saya sudah menghapusnya. Yang pertama masuk ke interface kernel 1 yaitu no IP access group 100 out. Lalu selanjutnya menghapus yang access list 100-nya, no access list 100. Jadi sini sudah tidak ada lagi konfigurasi ACL extended-nya. Dan di sini kita akan konfigurasi di router kedua. Terus sebelah kanan di sini. Kita untuk konfigurasi terminal. Nah, kita ketikkan IP access list. Nah, di sini kita memakai yang extended. Nah, extended lalu ketikkan ACL, print enter. Nah, lalu di sini kita masukkan serial number-nya yaitu 12, permit TCP di sini kita langsung memakai address-nya 172.16.23.2 ya, karena di sini server 1 tuh IP-nya 23.2. Sorry, di sini kita memakai hostnya saya TCP. Oke, jadi di sini langsung TCP ya, langsung misalnya di sini TCP langsung memakai network masih 0.255. Nah, di sini baru memakai hostnya. Nah, hostnya ini oke, sorry salah di sini ya, saya salah masukkan IP-nya. Sini itu kan VLAN 11, berarti sini masukkan IP VLAN 11 123.0.0.0.0 sini baru 120 dan sini 255. Nah, di sini baru host IP server 72.16.23.2. Nah, di sini kita menggunakan EQ ya. Nah, EQ di sini karena karena kita ingin akses ke HTTPS, jadi dia tuh port HTTPS itu adalah 443 karena untuk port HTTP itu 80, untuk HTTPS itu portnya 443. Kita enter. Nah, selanjutnya karena rules VLAN 11 itu diblok ke server 1, dan di sini rules ketiga itu akses semua VLAN diblok ke server 1 itu bisa digabungkan ya, itu konfigurasinya. Jadi di sini kita langsung gabungkan saja konfigurasinya, yaitu deny IP any host. Di sini masukkan IP-nya 172.16.23.2. Kita enter. Nah, selanjutnya itu adalah mengizinkan semua VLAN ke server 2 dan juga 3. Jadi sini kita gunakan permit IP any. Oke. Jadi di sini tuh mengizinkan semua IP kecuali ataupun ke server 1 ya. Jadi permit IP any. Oke, kita coba lihat to show access list. Oke, jadi teman ini akan memblokir dulu akses ke VLAN 11, jadi langsung akses HTTPS. Yang kedua itu dia itu VLAN 11, dan yang ketiga itu akses semua VLAN di blok ke server 1, dan terakhir itu permit semua VLAN kecuali permit itu mengizinkan VLAN ke server 2 dan juga 3. Jadi di ini ke satu dulu.
dari atas langsung ke bawah, dia akan membacanya seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi extended ACL. Nah, selanjutnya yaitu adalah uji konektivitas ACL extended. Oke, sebelum untuk uji konektivitas, kita masuk dulu ke router 2 ya di sini. Kita set terlebih dahulu. Nah, di situ kita masuk ke interface G0/0. Lalu di sini kita ketikkan IP access group, lalu CL in. IP access group ACL in. Oke, kalau sudah, nah kita ujikan aktivitasnya. Kita coba ke command prompt ping 172.16.23.2 ya. Oke, server 1 tuh 2.2. Di sini destination host untrackable. Oke, berarti sudah benar. Kita coba dari pilihan 12 ke server 2 successful. Dari pilihan 13 ke server 3 successful. Kita coba lagi dari pilihan 11 ke server 2 sukses. Coba dari pilihan 11 ke server 1 pilot. Oke, coba dari pilihan 12 ke server 1 pilot. Coba dari pilihan 13 ke server 1 pilot. Oke, semuanya berarti sudah benar, berhasil. Kita coba untuk web browsernya. Kita coba web servernya. Di sini kita coba tunggu. Nah, di sini kita bisa ketikkan https 172.172.16.23.2. Nah, di sini dia bisa mengakses HTTPS. Hi, welcome. Kita coba lagi kita coba gunakan HTTPS saja. Nah, kita coba pakai HTTP 172.16.23.2. Kita go. Oke, di sini berarti tidak menampilkan ya. Berarti di sini sudah benar mengizinkannya hanya ke HTTP saja. Nah, ini menggunakan HTTP request timeout. Berarti di sini untuk konfigurasi ACL extendednya sudah berhasil semua ya, teman-teman di sini. Oke, jadi itu ya untuk materi akses kontrol list kali ini. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.